Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfandar Mubarak, NIM 855907506. Di video ini saya akan menyelesaikan tugas ketiga dari pelajaran filsafat ilmu. Soal pertama, makna pilar dalam konteks pendidikan sebagai dasar atau tiang pendidikan. Berikut adalah penjabaran makna pilar sebagai dasar atau tiang penguat sistem pendidikan yang dapat pendidikan. Pertama, fondasi dan penyangga utama. Sama seperti sebuah gedung yang membutuhkan tiang-tiang kokoh agar tidak roboh, sistem pendidikan juga memerlukan pilar-pilar konseptual. Pilar berfungsi sebagai penyangga utama yang memastikan seluruh proses transfer ilmu, pembentukan karakter, dan pengembangan potensi peserta didik dapat berjalan dengan stabil, terarah, dan tidak mudah goyang oleh perubahan zaman. Kedua, dasar filosofis dan panduan arah. Pilar dalam pendidikan bertindak sebagai landasan filosofis. Artinya, pilar-pilar ini menentukan kemana arah pendidikan suatu bangsa akan dibawa. Di Indonesia, pilar ini berakar pada nilai-nilai kebangsaan dan pemikiran para tokoh bangsa, seperti Ki Hajar Dewantara yang menjadi kompas moral dalam intelektual dalam menyusun kurikulum serta metode pembelajaran. Ketiga, pengikat dan pemersatu sistem. Sistem pendidikan terdiri dari banyak elemen: guru, siswa, kurikulum, teknologi, dan lingkungan. Pilar di sini bermakna sebagai penguat dan pengikat yang menyatukan elemen-elemen terpisah tersebut menjadi satu kesatuan sistem yang solid. Tanpa pilar yang jelas, pendidikan akan kehilangan orientasi dan integritasnya. Keempat, daya tahan melintas zaman. Sebagai tiang penguat, pilar memberikan kekuatan adaptasi. Di era digital saat ini, pilar pendidikan memastikan bahwa meskipun media dan metode pembelajaran berubah, hakikat dan esensi dasar dan dari pendidikan itu sendiri tidak akan berubah atau hilang. Soal kedua, prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Berikut adalah penjelasan ringkas dan mendalam untuk masing-masing pilar. Pertama, in ngarsa sung tulada, atau di depan menjadi teladan. Maknanya, ketika berada di depan atau menjadi seorang pemimpin, seseorang harus mampu memberikan contoh teladan yang baik bagi orang-orang di sekitarnya. Penerapan dalam pendidikan, guru bukan sekedar mentransfer ilmu, tetapi juga menjadi kompas moral, perilaku, tutur kata, kedisiplinan, dan integritas seseorang guru adalah kurikulum tersembunyi yang akan ditiru secara langsung oleh peserta didik. Kedua, ing madya mangun karsa, atau di tengah membangun semangat atau kemauan. Maknanya, ketika berada di tengah-tengah kelompok atau mendampingi peserta didik, pendidikan harus mampu membangkitkan semangat, motivasi, dan prakarsa mereka. Penerapan dalam pendidikan, pembelajaran tidak bersifat satu arah. Disinilah peran guru adalah sebagai fasilitator yang merangkul siswa, menciptakan ruang diskusi yang inklusif, serta mendorong siswa untuk berani mencoba, berpikir kritis, dan mengembangkan potensi unik mereka sendiri. Ketiga, tutwuri handayani, atau di belakang memberikan dorongan. Maknanya, ketika berada di belakang, seorang pendidik harus mampu memberikan dorongan moral, kepercayaan, dan arahan agar peserta didik dapat maju secara mandiri. Penerapan dalam pendidikan, ini adalah esensi dari kemerdekaan belajar. Guru memberikan kebebasan kepada siswa untuk bereksplorasi sesuai bakat dan minatnya, namun tetap mengawasi dari belakang jika siswa mulai salah arah. Barulah guru memberikan tuntunan agar mereka tidak membahayakan dirinya sendiri. Ketiga prinsip ini membentuk satu kesatuan pilar yang utuh.
Guru harus tahu kapan ia harus berdiri di depan sebagai contoh, kapan harus membaur di tengah sebagai teman beraliansi, dan kapan harus mundur di belakang untuk memberi ruang bagi siswa agar mandiri dan tumbuh secara optimal. Soal ketiga, analisis relevansi dan tantangan penerapan prinsip tersebut dalam era digital, pembelajaran daring, literasi digital, karakter peserta didik, dan peran guru. Berikut adalah matriks analisis relevansi dan tantangannya. Pertama, Ingarsa Sang Tulada. Relevansi di era digital, guru harus menjadi teladan dalam literasi digital dan etika berinternet. Di ruang cyber yang tanpa batas, contoh cara berkomunikasi yang santun, memilih informasi sahih, dan menjaga jejak digital yang positif harus dimulai dari guru. Tantangannya, batas ruang pribadi dan publik yang kabur. Guru dituntut untuk selalu menjaga integritasnya, tidak hanya di dalam kelas daring seperti Zoom, Teams, tetapi juga pada akun media sosial pribadi mereka yang mungkin terlihat oleh peserta didik. Kedua, In Madya Mangan Karsa. Relevansi di era digitalnya, dalam pembelajaran daring, pilar ini menjelma menjadi kemampuan guru untuk menciptakan engagement. Guru berbaur dengan memanfaatkan teknologi interaktif seperti gamifikasi, diskusi interaktif, atau kolaborasi dokumen secara real-time agar siswa tidak jenuh di balik layar. Tantangannya, muncul screen fatigue dan penurunan motivasi internal siswa. Berada di tengah secara virtual jauh lebih sulit karena keterbatasan kontak mata dan bahasa tubuh langsung, sehingga guru harus bekerja ekstra keras memicu kemauan belajar siswa. Ketiga, Tutwuri Handayani. Relevansi di era digital, Samboyan ini adalah ruh dari konsep self-directed learning atau belajar mandiri. Dengan melimpahnya informasi di internet, guru tidak lagi menjadi satu-satunya sumber ilmu. Guru berada di belakang sebagai fasilitator yang mengarahkan dan mendorong siswa untuk mengeksplorasi AI, mesin pencari, dan perpustakaan digital secara bijak. Tantangannya, krisis karakter peserta didik akibat paparan konten negatif, plagiarisme instan, dan ketergantungan pada gawai, memberikan kebebasan di dunia digital tanpa pengawasan yang tepat dari belakang bisa membuat siswa tersesat dalam lautan informasi. Guru berubah dari seorang penceramah di panggung menjadi seorang pemandu di samping. Teknologi adalah alatnya, tetapi ruh penguatnya tetap ada pada nilai-nilai Ki Hajar Dewantara. Soalan keempat, refleksi singkat tentang bagaimana pilar tersebut dapat menjawab persoalan pendidikan nasional saat ini. Berikut adalah refleksi singkat kritis dan solutif. Refleksi menjawab tantangan pendidikan nasional. Saat ini pendidikan nasional kita menghadapi tantangan besar, mulai dari krisis karakter, atau seperti maraknya cyberbullying dan pudarnya sopan santun, ketimpangan akses digital hingga fenomena loss of learning atau kehilangan makna belajar, di mana siswa belajar hanya demi nilai, bukan pemahaman. Pilar Patra Triluka dari Ki Hajar Dewantara hadir sebagai jawaban mutakhir atas persoalan tersebut melalui 3 aspek. Pertama, mengatasi krisis karakter melalui Ingarsa Sang Tulada. Persoalan moral anak zaman sekarang tidak bisa diselesaikan hanya dengan memperketat aturan atau kurikulum. Solusinya adalah kehadiran guru dan orang tua sebagai teladan nyata, terutama dalam beretika di dunia digital, karena anak dibentuk dari apa yang mereka lihat pada orang dewasa di sekitarnya. Kedua, mengembalikan jiwa belajar melalui In Madya Mangun Karsa.
Sistem pendidikan yang kaku dan terlalu berorientasi pada ujian seringkali membunuh rasa ingin tahu siswa. Dengan pilar ini, guru ditantang untuk menciptakan ekosistem belajar daring maupun luring yang menyenangkan, interaktif, dan kolaboratif, sehingga motivasi intrinsik siswa untuk belajar kembali tumbuh. Ketiga, menyiapkan generasi masa depan melalui Tutwuri Handayani. Di era digital dan melimpahnya informasi, tugas pendidikan bukan lagi menjejalkan hafalan. Pilar ini menjawab kebutuhan zaman dengan cara memberikan kemerdekaan bagi siswa untuk berpikir kritis, mandiri, dan berinovasi sesuai bakatnya, namun tetap di bawah tuntunan guru agar mereka tidak kehilangan arah. Sebagai kesimpulannya, pilar pendidikan Ki Hajar Dewantara membuktikan bahwa secanggih apapun teknologi yang kita gunakan di era digital ini, ruh utama pendidikan tidak pernah berubah. Teknologi hanyalah alat bantu, tetapi hati, teladan, dan tuntunan seorang gurulah yang akan membentuk masa depan bangsa. Mari kita jadikan pilar ini sebagai tiang penguat untuk bangkitnya pendidikan nasional yang memanusiakan manusia. Mungkin cukup sekian video tugas ketiga dari pelajaran ilmu filsafat. Apabila kurang atau kurang memuaskan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.